Guys, masih zaman kuliah jurusan perikanan. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan perikanan. Apa sebenarnya jurusan perikanan dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma jadi nelayan pinter aja ke depannya? Halo sobat-sobat didik sekalian. Jadi kali ini gue bakal bahas jurusan yang bagus buat kalian yang suka dengan ikan dan industri perikanan. Kebetulan gue banyak sharing dengan keluarga yang punya latar belakang di industri agrikultur dan juga pangan. Sebelum kita mulai video ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang merasa konten macam ini tuh bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau teman kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke teman kamu yang butuhkan ya. Jadi, beberapa dari kalian mungkin masih bertanya-tanya, sebenarnya apa sih orang kuliah perikanan, lingkupnya apa, mereka itu ngapain? Jadi, ilmu perikanan itu mempelajari perikanan dari berbagai dimensi, mulai dari teknik pengelolaan perikanan, pengelolaan produk perikanan, sampai manajemen bisnis perikanan. Mereka belajar apa? Mereka mempelajari penangkapan ikan di laut, termasuk juga di perairan darat, seperti sungai, danau, yang tentu aja yang nangkep bukan mereka, tapi perantaranya nelayan ya. Kita ini hidup di negara maritim, yang membuat jurusan ini menjadi salah satu jurusan yang sangat menjanjikan ya. Jadi perikanan sendiri itu lingkupnya ada luas banget, karena perikanan ini adalah salah satu ilmu besar di bawah agrikultur ya, khususnya untuk budidaya ikan, sehingga memang lingkupnya ada luas. Kalau kita bagi area konsentrasinya, yang pertama budidaya perairan, fokusnya pengelolaan sumber daya perairan dan juga ikan. Lalu ada manajemen sumber daya perairan, dalam hal ini mereka memanage potensi sumber daya perairan. Ada juga pemanfaatan sumber daya perikanan, jadi ini fokusnya teknologinya untuk mengelola hasil dari perikanan itu. Lalu ada juga agribisnis perikanan, yang fokus pada perikanan, tapi pada tata kelola bisnisnya. Ada juga teknologi hasil perikanan atau THP, yang ini fokus penerapan teknologi untuk bidang perikanan. Ada juga perikanan tangkap, jadi ini fokus pada penangkapan ikan yang sifatnya non-budidaya atau mengambil di perairan lepas. Nah, kita udah dapat gambaran secara besar ya, yang namanya perikanan itu apa, lingkupnya apa, konsentrasinya apa aja. Sehingga kita bisa masuk ke topik yang lebih menarik, yaitu kita mulai bahas masalah gaji. Dan tentu aja kalau kita ngomong masalah gaji itu nggak bisa langsung ngomong gaji gitu aja, karena yang namanya perkuliahan itu adalah kegiatan investasi di mana kita mengharapkan pengembalian dari uang yang kita keluarkan. Jadi kita nggak bisa cuma tanya dapatnya berapa, tapi juga harus tahu gambaran keluar di depan berapa. Nah, di sini yang namanya biaya kuliah untuk perikanan, di mana memang perikanan itu banyak kegiatan di luarnya, tapi secara umum jurusan dalam lingkup budidaya itu memang dia tidak terlalu mahal, sehingga memang praktikum-praktikumnya itu juga pada lingkup yang wajar atau istilahnya pergi tanpa harus membeli alat yang mahal, sehingga biaya kuliahnya itu wajar ya biasanya untuk perikanan ini. Sehingga kita dapat gambaran biaya kuliahnya sepertinya wajar-wajar aja, dan kita bisa masuk ke topik yang beneran, penggajian kali ini. Dan kalau penggajian ini akan gue bagi jadi dua, yaitu yang pertama adalah gaji per posisi, jadi sesuai dengan posisi yang mereka pegang. Lalu juga ada gaji rata-rata keseluruhan jurusan perikanan ini. Dan yang pertama kita bahas dulu dari gaji per posisi, karena kalau kita ngomong gaji per posisi, itu kita akan mulai dulu dari posisi yang paling tidak senior atau yang entry level baru lulus. Itu angka gajinya ada di 3-5 juta. Bisa dibilang untuk yang baru lulus angka 3-5 juta itu untuk jurusan perikanan itu memang pada batas yang kurang ya. Jadi memang dia itu sebagai jurusan yang memang budidaya ini itu maka ahlinya dibutuhkan, tapi biasanya mereka itu menjual jasa mereka pada perusahaan-perusahaan yang memang tidak menggaji mereka secara tinggi ya. Memang standar perusahaan-perusahaan yang menggaji mereka itu memang bukan perusahaan-perusahaan yang katakanlah bonafit dari standar penggajian. Jadi ini yang tidak favorit, angkanya emang rada kurang. Lalu selanjutnya ada juga gaji entry level baru masuk, tapi untuk yang sifatnya favorit. Dan kalau kita ngomong perikanan itu kemungkinan besar mereka akan favoritnya itu ketika masuk di PNS atau BUMN yang istilahnya standar penggajiannya pun tidak terlalu beda untuk di bidang kemaritiman atau perikanan ini. Katakanlah di Kementerian Perikanan itu memang standarnya juga sama dengan BUMN, tidak terlalu jauh katakanlah.
itu range-nya ada di 6 sampai 8 juta. Tapi kalau kita ngomong PNS itu memang angkanya tidak bisa diharapkan tinggi, apalagi untuk yang baru masuk. Kementerian pun itu angkanya tidak akan besar. Jadi angka yang cukup untuk standar PNS, tapi memang secara standar perusahaan baik atau tempat kerja yang baik yang seleksinya ketat, itu memang standarnya masih sangat kurang ya. Khususnya untuk batas yang terbaiknya untuk tempat yang favorit, paling angka 8 juta itu kalau di tempat kerja yang istilahnya seleksinya berat, itu angka segitu itu memang sangat kurang. Selanjutnya kita bahas yang sudah tidak junior lagi atau yang senior level untuk bidang perikanan, tapi kita nggak ngomong manajer, tapi kita ngomong ahli di dalam bidang perikanan. Itu angka gajinya ada di 10 sampai 16 juta rupiah. Bisa dibilang untuk pekerjaan yang sudah bertahun-tahun orang bekerja di situ, angka 10 sampai 16 juta ini masih terhitung sangat kurang ya dibandingkan dengan jurusan lain terutama. Yaitu memang angka ini tidak bisa dibilang kecil, tapi kalau kita ngomong orang yang sudah bekerja puluhan tahun sampai mau pensiun, di angka segini doang itu bukan angka yang membanggakan dan memang sangat kurang standarnya karena dia di bawah kepala dua ya. Namun kalau mereka sudah pada status di mana mereka jadi akademisi, mereka menjadi seorang guru besar atau profesor, itu lain lagi karena mereka memang bisa mengantongi angka yang cukup tinggi untuk perikanan ini di 25 juta, biarpun memang pada standar expertise atau pengabdian atau masa kerja yang tinggi, angka 25 juta ini juga tidak bisa dibilang tinggi, tapi memang bisa menempuh 25 juta. Dan kalau kita ngelihat ya, dari gaji per posisinya sepertinya memang ya nggak terlalu tinggi, sehingga kita bisa masuk ke gaji rata-rata per jurusannya. Kita melihat dari distribusinya, memang kalau dari bawahnya nggak tinggi, atasnya nggak tinggi, rata-ratanya tentu aja nggak bisa tinggi. Mereka itu dapat rata-rata 6 juta. Jadi 6 juta ini gaji yang kurang, biarpun nggak kurang banget. Tapi kalau kita merata-ratakan yang bawah dan atas, emang angkanya hanya 6 juta. Jadi memang tidak bisa dibilang tinggi. Sehingga kalau kita melihat dari awal biaya kuliahnya untuk agrikultur ini memang tidak tinggi ya. Jadi biasa aja, wajar-wajar aja. Tapi penggajiannya perikanan ini juga bisa dibilang ya nggak tinggi, malah rendah. Terutama untuk yang pengabdiannya sudah lama, mereka tidak dihargai tinggi kecuali mereka bikin bisnis sendiri ya. Itu memang membuat jurusan perikanan ini dari angka gaji itu menjadi sangat rendah, angkanya di 6,2, skor gaji yang sangat rendah memang. Dan selanjutnya kita akan bahas masalah kebahagiaan. Kenapa perlu kita bahas masalah kebahagiaan? Karena ada nih orang-orang yang digaji itu gede banget, perusahaannya seperti yang bonafit, tapi kok mereka rasanya nggak betah kerja di situ, rasanya pengen cepat keluar, pengen nggak mau masuk kantor lagi besoknya, sepertinya tekanannya berat. Dan ada juga di sisi lain orang-orang yang gajinya tuh kecil sebenarnya, tapi mereka tuh betah aja kerja di situ. Rasanya ingin tetap kerja di situ, bahkan diomongin, ya gua nggak apa-apa kerja di sini, gaji gua nggak naik nggak apa-apa, asalkan gua tetap kerja di tempat yang sama. Yaitu karena kebahagiaan ini. Dan kebahagiaan ini akan gua bagi jadi dua, di mana yang pertama adalah kebermaknaan atau meaningfulness, dan yang kedua adalah kepuasan atau satisfaction-nya. Nah, di sini kita mulai dulu dari kebermaknaan, tapi karena keterbatasan data ya, memang jurusan perikanan ini di luar negeri itu tidak terlalu dikenal, tidak terlalu banyak, karena memang terutama di Amerika ya, perikanan itu tidak sebesar Indonesia karena mereka bukan negara maritim. Sehingga dari data yang gue dapat itu masalah perikanan ini akan gue mengacu pada ahli hewan budidaya ya, istilahnya kan ikan juga masih hewan, sehingga ahli hewan budidaya ini mereka mendapatkan kebermaknaan di angka 70. Jadi memang kalau mereka bekerja di sini tuh kebiasaannya mereka suka dengan hewan, suka dengan ikan, sehingga angka kebermaknaan 70 ini kalau disandingkan dengan banyak jurusan hitungannya ya cukup-cukup aja ya. Memang tidak membosankan tapi tidak membahagiakan sekali. Jadi kebermaknaannya cukup-cukup saja. Di sisi lain kalau kita ngomong kepuasan tuh biasanya tersanding sama kebermaknaan dan juga penggajian yang mereka terima secara bulanan. Dan angka kepuasan ini kita melihat dari kebermaknaan yang emang cukup ya, tapi penggajian yang emang bikin pusing ya, karena khususnya yang udah lama kerja, kalau mereka nggak buka sendiri mereka akan ya kurang baik lah dari sisi penggajian, sehingga kepuasan dari jurusan ini itu angkanya ada di 67. Tidak bisa dibilang jelek, tapi kalau dibandingkan jurusan lain ya dia emang cukup-cukup aja, ada di bawah rata-rata jurusan-jurusan yang gajinya oke ya. Sehingga kalau kita ngelihat dari angka kebermaknaan yang memang dia cukup, tapi kepuasannya juga ya cukup ya, jadi dua-duanya cukup. Ya pun begitu kalau dibandingin sama jurusan lain ya, karena memang kebermaknaan yang biasanya kebermaknaan ini banyak jurusan yang jatuh di situ, sehingga mereka masih dapat angka 8. Istilahnya mereka itu masih membahagiakan ya secara kebahagiaan jurusan. Selanjutnya kita akan bahas masalah penyerapan. Penyerapan itu kenapa kita bahas ya, karena ada jurusan yang kata seniornya kalau kerja gajinya bagus, kata seniornya kalau kerja happy, tapi di sisi lain ketika mereka cari kerja, loh kok susah banget.
lowongan jurusan saya kok nggak ada. Itu supaya nggak terjadi seperti itu ya harus kita cek di sini di penyerapan. Dalam hal ini kita akan mulai dulu dalam outlooknya atau kebutuhan pertumbuhan per tahun dari lulusan jurusan ini. Jadi emang sekali lagi keterbatasan perikanan itu nggak banyak ditemui di barat ya. Sehingga gua akan mencari dari saudaranya di jurusan budidaya atau pertanian. Dalam hal ini angkanya di 7% per tahun. Kalau gua ngomong sih angka 7% per tahun ini emang rata-rata, karena memang yang namanya industri perikanan atau pertanian itu dari dulu tuh emang nggak banyak berubah ya. Bahkan Gen Z sekarang yang sifatnya masuk ke budidaya itu makin sedikit ya yang punya cita-cita ke situ, sehingga memang trennya itu rata-rata aja. Biarpun nggak bisa dipungkiri semua orang akan tetap butuh makan, sehingga pertumbuhannya tetap akan ada. Di sini selanjutnya kita akan cek masa sekarangnya, yaitu dan kita melihat angka penganggurannya. Nah, pengangguran perikanan ini itu sekali lagi juga nggak ada ya angkanya dalam bentuk perikanan, karena data yang gue refer adalah data dari barat, sehingga gue akan mengacu ke budidaya juga. Itu memang angka penganggurannya di 2,5% aja, sehingga karena perikanan ini adalah terkait budidaya, khususnya budidaya perairan, sehingga dia juga cukup tertolong karena budidaya ini sifatnya kan memang banyak perusahaan yang meng-hire mereka. Iya, di Indonesia pasti kan banyak perusahaan-perusahaan yang ngurusi perikanan tangkap atau perikanan budidaya, tapi di sisi lain mereka memang untuk penggajian memang tidak oke, tapi di sisi penyerapan mereka ini penganggurannya emang rendah ya. Nah, di sini kita cek lagi, pastikan aja lah dengan angka lowongan yang ada. Website lowongan kerja yang gue pertama cari adalah di Jobstreet, itu emang nggak ketemu perikanan, berarti emang rada terbatas circle-nya perikanan, karena ya sekali lagi emang nggak banyak juga yang memberikan lowongan perikanan, ya lulusannya juga tidak banyak ya. Dalam hal ini perikanan ini gue temukan lowongannya di LinkedIn. Di LinkedIn itu gue kata kunci fishery, itu lowongannya cuma 30. Istilahnya jumlah lowongan yang sangat kurang. Sekali lagi ya memang ini data lowongan yang tidak terbuka ini, biarpun begitu ya perikanan ini akan terserap ya. Biarpun kita di sini mungkin harus sepakat bahwa yang namanya perikanan ini masuk jurusan budidaya. Budidaya itu ya akan selalu ada selama masih ada orang yang makan. Jadi ya memang lowongannya mungkin tidak terbuka, tapi dari lowongan terbuka yang gue dapatkan emang angkanya sangat kurang. Di sini kita dapat gambaran sepertinya mereka ini cukup bisa bekerja ya, cukup bisa mendapatkan tempat kerja. Namun kita ya harus pastikan lagi, ada pertanyaan. Oke, mereka kerja. Nah, mereka kerja di mana? Nah, kalau masalah lulusan perikanan ini, kebanyakan mereka akan kerja di yang pertama adalah kampus. Jadi kampus ini sebagai tempat kerja yang akademik ya. Jadi memang kalau kita melihat lulusan perikanan itu kan emang nggak banyak ya. Di swasta juga bisa dihitung dengan jari kalau sampai ada jurusan perikanan di swasta ini. Tapi di sisi lain mereka juga perlu pengembangan ilmu khususnya untuk teknologi kedepannya, akan mungkin pengembangan spesies atau mungkin akan sampai rekayasa genetika kedepannya kita juga nggak tahu, tapi di situ tetap dibutuhkan orang untuk di kampus untuk penelitian. Di sisi lain juga di industri perikanan, khususnya perikanan budidaya atau perikanan tangkap, itu memang mereka akan membutuhkan jasa orang perikanan yang emang sudah dididik untuk ngurusin ikan ini dari mereka masuk kuliah selama 4 tahun kan. Jadi mereka akan sangat wajar masuk industri perikanan. Lalu mereka juga bisa masuk riset saintifik seperti yang aku omongin tadi. Bagi peneliti akan banyak dibutuhkan orang-orang dengan background perikanan ini untuk pengembangan teknologinya atau bahkan genetik dari ikan ini. Di produksi makanan juga sekali lagi mereka itu akan banyak menerima pekerjaan selama masih ada orang yang makan ikan, sehingga ikan yang sudah ditangkap pun perlu diolah supaya lebih terutilisasi dengan baik, sehingga semakin sedikit limbah yang dihasilkan. Ya disinilah kinerja orang-orang perikanan ini. Selanjutnya kita akan jawab juga pertanyaan selanjutnya. Oke, mereka kelihatan bisa bekerja, maka di mana sih mereka bekerja dengan gaji yang bagus? Yang pertama adalah retailer makanan. Jadi retailer makanan itu industri yang menjual makanan itu ke masyarakat. Dalam hal ini bisa aja cuma ngepak, bisa aja mereka hanya ngambil margin penjualan, tapi di sini emang kenyataannya kalau orang masuk di sini tuh gajinya bisa lebih besar ya, karena memang standar perikanan sendiri itu kan emang tidak tinggi. Jadi kalau mereka masuk ke industri yang agak gede gajinya, bisa termasuk ke yang gajinya besar bagi semua lulusan perikanan ini. Jadi selanjutnya juga bisa orang menjadi konsultan. Jadi memang secara wajar konsultan perikanan ini, dimana-mana konsultan itu sifatnya by proyek sehingga risiko pekerjaan yang tinggi, dan wajar kalau gaji mereka jadi tinggi karena risiko pekerjaannya tinggi ya. Sehingga kalau kita melihat variasi industrinya, memang ya kelihatannya cukup terbatas. Mereka bisa kerja di mananya, tapi ya sekali lagi mereka itu kerja di pangan ya, dimana pangan itu akan orang bekerja selama masih ada orang yang makan. Sehingga dari keamanan kerjanya itu memang nggak bisa dipungkiri, biarpun secara jumlah lapangan pekerjaan itu variasinya nggak banyak, tapi
bisa memberikan nilai yang cukup-cukup aja untuk industri dari jurusan perikanan ini. Kalau kita ngelihat dari awal, dimana pertumbuhannya tuh emang rata-rata aja ya, nggak istimewa, lowongannya bahkan sangat kurang kalau kita ngelihat yang terbuka, biarpun mungkin ada yang tidak terbuka, tapi ya dari data penganggurannya juga ya emang jadinya sangat rendah, jadi emang ada anomali di sini, mungkin terkait jumlah lulusan mereka yang emang nggak banyak, dan juga variasi industrinya yang memang cukupan aja. Sehingga kalau kita harus memberikan nilai ya, untuk penyerapan dari jurusan perikanan ini, angkanya ada di 7,5, jadi terserap aja, bukan yang istimewa, tapi intinya mereka ya terserap. Kemudian adalah kemudahan, jadi intinya seberapa mudah jurusan ini yang akan gue bagi jadi dua. Yang pertama adalah seberapa mudah kamu menyelesaikan jurusan ini dari kamu masuk sampai kamu lulus, dan juga setelah kamu lulus, seberapa mudah kamu pakai ilmu yang kamu dapatkan di dunia kuliah itu ke dunia nyata tanpa kamu harus jadi ahli perikanan ya. Kita mulai dulu dari seberapa mudah kamu masuk kuliah sampai kamu lulus, atau istilahnya beban studinya. Jadi untuk beban studi dari perikanan ini tuh emang nggak ada ya. Jadi gue di sini mengestimasikan aja, dia itu dapat urutan ke 56 dari 90, yang itu asalnya dari rata-rata. Dari yang pertama yang ada itu adalah ilmu kelautan, yang memang itu kesulitannya tinggi di urutan 35. Dan juga ada jurusan pertanian budidaya ya, yang di urutan 77. Jadi memang dia akan lebih sulit dari pertanian, tapi dia tidak lebih sulit daripada kelautan. Istilahnya dia ini kan bertani atau beternak, tapi di laut ya, akan ada di tengah-tengah antara dua jurusan ini estimasi aja, tidak suatu angka yang tepat. Tapi kalau kita melihat dari rata-ratanya mereka masih ada di jurusan 56. Urutan 56 ini bukan urutan yang tinggi, sehingga jurusan ini termasuk jurusan yang mudah. Selanjutnya pun kita harus melihat fleksibilitasnya. Kalau di masyarakat tuh orang tahu lulusan perikanan itu ya tidak ada nilai tambah dan juga tidak ada nilai minus ya. Memang lulusan perikanan ini ya seperti biasa, gelar sarjana perikanan itu bukan suatu hal yang membuat orang ditinggikan di masyarakat, tapi juga ya sudah biasa saja. Nilai sosial yang didapatkan ada, dia sarjana tapi tidak istimewa. Tapi kalau kita harus men-state gimana lulusan perikanan ini kalau mau bekerja tanpa menjadi praktisi perikanan, itu yang mereka bisa jadi dosen, dimana mereka ini kalau jadi dosen ya harus S2 minimal, kalau bisa S3. Tapi intinya kalau jadi dosen itu kamu tidak harus bekerja di laut atau di perairan, kecuali saat kamu praktikum. Kamu juga bisa jadi PNS, intinya di sini ya kemungkinan adalah KKP ya, kementeriannya ya, tapi bisa aja kamu tidak langsung di bidang perikanan terjun langsung, bisa bidang lain, yang penting kalau masuk itu di inline dengan jurusannya. Lalu bisa juga bekerja di kantoran, entah di bidang perbankan juga bisa ya, tidak terkait perikanan, tapi intinya sarjana kan itu bisa masuk di kantor. Lalu bisa juga jadi pengusaha, mau pengusaha perikanan atau pengusaha bidang lain, intinya bisa-bisa aja untuk perikanan ini. Lalu bisa juga jadi ilmuwan seperti yang aku sebutkan tadi, kamu nggak harus praktek di bidang perikanan yang penangkapan atau budidaya, saja kamu mengembangkan ilmunya atau mengembangkan secara genetik yang gue juga kurang paham secara teknisnya, tapi intinya bisa untuk seorang lulusan perikanan jadi ilmuwan perikanan. Lalu mereka juga jadi aktivis lingkungan, khususnya lingkungan perikanan ya. Ini memang jalur yang cocok banget untuk lulusan perikanan yang memang ingin melindungi alam ya. Jadi kalau kita melihat nih, ya mereka bisa mencari jalur di mana mereka tidak praktek langsung di bidang perikanan, tapi memang secara nyata opsinya itu tidak terlalu banyak, biarpun memang ada ya, tapi tidak terlalu banyak, sehingga fleksibilitasnya ya sedang-sedang aja, tidak yang istimewa. Sehingga kalau kita melihat dari awal, perkuliahannya itu emang mudah ya, dan fleksibilitasnya juga sedang-sedang aja, sehingga kita melihat nih nilai dari jurusan perikanan ini itu dapat angkanya 8,5 dibandingin jurusan lain. Ini emang nilai jurusan yang istilahnya sangat mudah ya, angkanya baik sekali karena perkuliahannya nggak susah, dan juga secara fleksibilitas masih terbuka jalur lain setelah kamu lulus jadi sarjana. Lalu yang terakhir kita akan bahas masalah keberlanjutan. Intinya seberapa aman sih di masa depan. Ini akan gue bagi jadi dua, yaitu seberapa mudah kamu mencari pekerjaan yang aman di masa depan. Selanjutnya juga ada gelombang otomasi, di mana seberapa mungkin sih di masa depan itu pekerjaan sarjana perikanan ini digantikan oleh para robot atau diotomasi. Nah, di sini kita bahas dulu dari seberapa mudah sih kamu mencari pekerjaan yang aman atau istilahnya stabilitas kerjanya. Nah, di sini memang kalau kita melihat ya yang namanya jurusan perikanan ini secara kemungkinan kerjanya itu baik, tapi kenyataannya memang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan talenta tingkat sarjana di industri perikanan, khususnya yang spesifik untuk sarjana perikanan itu nggak banyak. Tapi memang secara flexibility mereka memang masih punya kesempatan bekerja yang cukup baik. Namun kalau kita ngomong yang bonafide atau institusi yang memang secara spesifik minta jurusan tertentu, untuk perikanan itu emang ada, tapi nggak banyak.
sehingga mayoritas itu mereka akan bekerjanya itu lepas ya. Jadi tidak yang benar-benar aman di tempat kerja yang bisa menggaji mereka sampai mereka pensiun, tapi mereka akan banyak bekerja di tempat kerja yang tidak seperti di institusi PNS atau BUMN yang emang didambakan lulusan perikanan ini. Sehingga gue bisa ngomongin stabilitas kerja dari jurusan perikanan ini, biarpun mereka terserap dengan baik, tapi kenyataannya ya yang menyerap mereka itu bukan suatu perusahaan yang bonafit atau institusi yang besar, sehingga stabilitas kerjanya ya kurang ya, bukan suatu hal yang benar-benar stabil lulusan ini untuk bekerja. Lalu selanjutnya kita bahas yang lebih masa depan lagi, dimana kemungkinan otomasi. Kalau masalah kemungkinan otomasi dari jurusan perikanan ini, sekali lagi karena keterbatasan data di barat itu akan menggunakan ilmuwan hewani, karena ikan sendiri masih termasuk fauna, termasuk hewan. Sehingga untuk ilmuwan hewani atau ilmuwan yang meneliti hewan khususnya dalam hal ini ikan, itu akan cukup relate dengan angka 13%, di mana angka 13% ini artinya kemungkinan otomasinya itu ada banget ya, di atas 10%, tapi bukan suatu hal yang cukup membuat kita harus was-was, karena emang untuk meneliti ikan khususnya yang di bawah laut itu sekarang kita belum ada teknologi yang benar-benar tergambar, tapi memang ketika ikannya sudah terambil atau istilahnya sudah tinggal diteliti, itu sudah ada banyak asistif teknologi terkait perikanan ini. Sehingga kalau kita melihat dari keamanan kerja yang dari awal tadi emang cukup terbatas pekerjaan yang aman, sehingga ya emang agak kurang di sini. Tapi kemungkinan digantikan robotnya itu ya memang ada, biarpun tidak perlu kita khawatirkan banget, tapi emang ada. Sehingga nilai keberlanjutan untuk jurusan perikanan ini itu dapat angka di 7,5. Istilahnya ini masih cukup berkelanjutan, bukan jurusan yang terancam itu. Jadi kita udah sampai di penghujung video ini, kita udah dapat nilai akhir dari jurusan perikanan ini dengan kita ngelihat sudah terjembrengkan nilai dari penggajian sampai keberlanjutan dari jurusan ini. Kalau kita mau lihat nilai akhir dari jurusan ini, udah tinggal kita rata-ratakan aja, dan nilai akhir dari jurusan perikanan ini adalah angkanya di 7,6. Kalau kita ngeliat angka 7,6 ini memang kelihatannya bukan angka yang bagus, tapi juga bukan angka yang jelek ya, karena memang angkanya dekat banget sama 7,5. Dimana kalau kita akan mengurutkan atau membandingkan dengan jurusan lain, di sini ada tier hurufnya, dan jurusan perikanan ini dapat tier huruf di C ya, jadi memang sedang aja ya. Memang ada jurusan yang lebih bagus, tapi tidak bisa dibilang jurusan ini buruk. Jadi review ini gue cukupkan. Kalau masih ada pertanyaan, jangan malu-malu, tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini, jangan lupa kamu buat like, share, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu merasa video ini nggak sejalan dengan pikiranmu, atau bahkan merasa video ini offensive buat kamu, dislike aja, gue nggak apa-apa. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan see you next video. Bye-bye.